Halo teman-teman ATLM Indonesia. Halo juga teman-teman kesehatan lainnya yang ingin belajar blood gas analyzer, terutama perawat yang berkompeten di bidang pembacaan atau tidaknya tahu sedikit mengenai pembacaan hasil gas darah. Tapi teman-teman ATLM juga yang paling penting karena di sini terkait dengan pengerjaan, interpretasi dan hasilnya. Oke, teman-teman, mari kita bahas materi blood gas analyzer yang saya dapat dari internet di channel ATLM Indonesia. Nah, jadi ada beberapa teman yang bertanya apa itu ATLM. ATLM itu adalah ahli teknologi laboratorium medik, yang mana mereka bekerja di laboratorium medik baik di rumah sakit, puskesmas, laboratorium kesehatan atau di laboratorium klinik dan lain-lainnya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita bahas materinya. Pendahuluan, AGD atau BGA sama saja analisa gas darah, blood gas analyzer, itu digunakan sebagai pegangan dalam penata-laksanaan pasien penyakit berat, akut, dan menahun. Ini sangat cocok untuk perawat ICU atau ICCU. BGA dipergunakan dalam menunjang pengobatan hanya bila hasil pemeriksaan tersebut diinterpretasikan dengan benar. Kemudian, oleh sebab itu, pemeriksaan BGA harus mampu kita menginterpretasikan asam basanya. Bagi ATLM, bagi perawat, terutama perawat ICU atau ICCU. Nah, keseimbangan asam basa. Nah, kita lihat teori awalnya, konsentrasi ion hidrogen dan pH. Itu asam, menunjukkan asam, banyaknya ion hidrogen atau pH yang rendah. Yang mana keasaman atau kebasaan suatu larutan tergantung dari ion hidrogen yang dikandungnya. Semakin banyak, semakin asam atau pH-nya rendah. Sebagai terminologi, asam itu adalah donor proton, senyawa yang memberikan ion H+. Sementara basa, akseptor proton, senyawa yang menerima ion H+. Teori dasarnya sudah selesai. Kita pindah ke asidemia. Asid, asam, demia atau emia itu adalah darah. Kebanyakan ion H+ dalam darah atau darahnya asam. Sementara yaitu proses terjadinya asidemia disebut dengan asidosis. Asidosis menyebabkan asidemia. Sementara lawannya alkalemia itu adalah kekurangan ion H+ dalam darah. Nah, jadi darahnya alkali, pH-nya tinggi. Proses terjadinya alkalemia adalah alkalosis. Jadi alkalosis terjadi, maka darah pasien atau darah seseorang itu akan mengalami alkalemia. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi ion H+. Pertama, pemberian asam melalui makanan. Ini konsentrasi ion H+ nih. Makanannya terlalu banyak ion H+, jadi asam. Yang kedua, penambahan secara endogen dari hasil metabolisme, misalnya laktat. Yang ketiga, penambahan secara endogen yang tidak fisiologis, misalnya diabetes mellitus. Kemudian, pengeluaran asam atau basa oleh ginjal dan usus. Selanjutnya, pengeluaran CO2 oleh paru. Jadi, ini yang mempengaruhi konsentrasi ion H+ di dalam darah atau dalam tubuh. Nanti akan terjadi proses asidosis atau alkalosis. Tergantung nanti kasusnya metabolisme atau kasusnya pembuangan respirasi, nanti metabolik atau respiratori kasusnya. Nah, regulasi asam basa itu tujuannya adalah untuk mempertahankan keseimbangan asam basa. Makanya diperlukan sistem penyangga atau buffer sistem penyangga. 2. Sistem respirasi, pernapasan, sistem renal itu ginjal. 3 ini nanti yang berperan dalam mempertahankan asam basa dalam tubuh. Sistem penyangga atau buffer.
Ada 4 penyangga dalam tubuh, yaitu 1 bikarbonat dan asam bikarbonat. Ini ada dalam bentuk ion bikarbonat dan dalam bentuk asam bikarbonat. HCO3- dan H2CO3. Fosfat ini juga berpotensi sebagai baper fosfat dalam tubuh. Kemudian protein tubuh kita mampu menangkap atau mengubah sistem pelepasan ion, keseimbangan ion H+. Hemoglobin dalam sel darah. Nah, ini yang paling tercepat nanti yang membuffer, sistem buffer ada 4 ini. Bikarbonat, asam bikarbonat, dilanjutkan fosfat, dilanjutkan protein, dilanjutkan dengan Hb dalam eritrosit. Sisanya nanti oleh keseimbangan ginjal dan paru. Nah, sistem respirasi sekarang. Ini paru. CO2 yang dilepaskan merupakan hasil metabolisme sel, 220 ml per menit. Nah, tempat pengeluarannya di paru, yaitu di paru ini ada namanya istilah ventilasi, nanti terbuka. Keluarlah CO2 dan H2O, yaitu H2CO3. Dampak terhadap pH, keluaran CO2 ini, PCO2 naik, pH turun, maka terjadi asidosis. Apabila PCO2 turun, pH naik, itu terjadi alkalosis. Jadi berlawanan. CO2 naik, pH turun. CO2 turun, pH naik. Nah, terbalik keduanya. Nah, pindah lagi. Pengaturan oleh ginjal. Nah, ginjal mengeluarkan ion H+ oleh ginjal melalui nefron untuk membentuk urin. Jadi urinnya nanti dibuang ion H+ atau ditahan. Nah, ini mekanisme ginjal. Melalui pengeluaran ion Cl dalam bentuk NH4Cl, amonium klorida. Nah, ini analisa gas darah dan interpretasinya. Nah, ini dia. Nilai normal gas darah itu adalah ada 2 di arteri dengan vena yang paling banyak dipakai. Sebenarnya kapiler juga ada yang sudah kita review di materi sebelumnya. pH darah itu 7,35 sampai 7,45 di arteri, sementara di vena 7,33 sampai 7,43, selisih sedikit. PO2 di arteri 80 sampai 100 mm Hg, di vena 34 sampai 49 mm Hg. Jauh sekali separohnya. Saturasi oksigen lebih dari 95% di arteri, sementara di vena 70 sampai 75%. Turun juga ini sekitar 10 sampai 15%. PCO2 di arteri itu 35 sampai 45, di vena 41 sampai 51 mm Hg. Nah, ini malah vena yang tinggi CO2-nya. Sementara bikarbonat di arteri 22 sampai 26 mili ekuivalen per liter, sementara di vena 24 sampai 28 mili ekuivalen per liter. Ini hampir sama, tapi lebih tinggi sedikit di vena. Nah, sementara basa ekses itu di arteri -2 sampai dengan +2, sementara di vena 0 sampai dengan +4. Nah, ini yang jauh beda. Kita pindah lagi. Keterangan pH itu menunjukkan kadar ion hidrogen H+ dalam tubuh. Sementara kadar ion H+ pada beberapa keadaan ini kondisinya kita bisa melihat nih. Asidemia, kadar H+-nya lebih dari 100 mmol, pH-nya kurang dari 7. Arti klinis bisa fatal. Asidemia 50 sampai 80 bila ion H+-nya itu pH-nya 7,1 sampai dengan 7,3. Ini perhatikan. Hati-hati. Kemudian normal 40 ± 2, 7,4 ± 0,05. Berarti dia berada di pH 7,4. Itu dalam kondisi normal. Sementara lawannya alkalemia 20 sampai 30 kadar ion H+-nya, pH-nya 7,45 sampai dengan 7,69. Ini perlu diperhatikan karena pH-nya naik. Sementara alkalemia bila kadar H+-nya itu kurang dari 20, maka pH-nya itu di atas 7,7. Ini bisa fatal. Jadi menyebabkan mungkin kematian pada pasien karena alkalemia yang berat. Yang pertama tadi asidemia yang berat. Jadi dipertahankan antara di asidemia ringan, normal, dan alkalemia ringan. Jadi disitulah yang idealnya. Kalau asidemia berat dan alkalemia berat itu bisa fatal bagi pasien. Kita pindah lagi, lanjut ke
PO2, tekanan parsial yang ditimbulkan oleh oksigen dalam plasma. P itu Pascal, yang ini O ini O2-nya, oksigen, tekanan oksigen di dalam plasma. Sementara saturasi oksigen itulah kandungan oksigen yang dibawa hemoglobin dibandingkan jumlah maksimal oksigen yang dapat dibawa oleh hemoglobin. Ini saturasi oksigen. Jadi hemoglobin itu membawa oksigen. Dia memiliki kapasitas maksimal. Nah, sementara di saturasi oksigen ini berapa oksigen yang mampu diikat oleh hemoglobin tersebut terhadap kapasitas maksimumnya. Misalnya 95, kapasitas maksimum 100%. Ini menunjukkan kemampuan transport oksigen ke dalam jaringan. Nah, lanjut lagi kita. PCO2 merupakan unsur respirasi. Adalah tekanan yang ditimbulkan oleh CO2 yang terlarut dalam darah. Tadi PO2, sekarang PCO2. Jadi CO2-nya di dalam darah. Menunjukkan kecukupan ventilasi alveolar. PCO2 normal itu ventilasi normal. Nah, PCO2 tinggi hipoventilasi. Jadi PCO2-nya bila tinggi berarti PCO2-nya ini tidak dibuang. Artinya ventilasinya hipo, tidak. Nah, lawannya nanti PCO2 rendah hiperventilasi. Jadi terbuka lebar sehingga CO2 dalam darah rendah karena CO2 banyak dibuang melalui paru. Nah, itu PCO2. Sekarang kita pindah ke karena CO2 merupakan unsur respirasi, maka nilai PCO2 akan menunjukkan kelainan asam basa. Yaitu apa? Bila PCO2 tinggi, nah PCO2 tinggi, asidosis respiratori. Sementara PCO2 rendah itu adalah alkalosis respiratori. Jadi sini kasusnya asidosis dan alkalosis pada respiratorik atau pernapasan. Nah, itu. Kemudian HCO3, ini bikarbonat. Nah, parametrik metabolik non respirasi. Nah, bikarbonat ini apakah nanti banyak dibuang atau terhilang dalam metabolisme atau dalam ginjal, ini nanti non respirasi, bukan karena respirasi. Nah, basa ekses itu kelebihan basa. Nah, ini bikarbonat adalah nilai bikarbonat yang terkandung dalam darah arteri. Digunakan sebagai pedoman adanya kelainan asam basa yang disebabkan oleh unsur metabolik. Bukan karena masalah respirasi. Ini metabolik, misalnya produk yang berlebihan dari pemecahan asam lemak atau lipid, lipolisis, kemudian terbentuk asam lemak dipotong lagi menjadi asam rantai pendek, lalu terbentuklah benda-benda keton. Benda-benda keton ini sifatnya asam, lalu menurunkan pH darah. Nah, ini nanti akan dipermasalahkan dalam metabolik atau metabolisme. Akibatnya terjadi asidosis metabolik. Nah, ini gambarannya. Bikarbonat tinggi atau basa ekses tinggi itu alkalosis metabolik. Bikarbonat tinggi ini alkalosis metabolik. Sementara bila bikarbonat rendah atau basa ekses turun, asidosis metabolik. Nah, asidosis metabolik berlawanan ini. Tinggi alkalosis, rendah asidosis akibat dari metabolik. Nah, ini tabelnya dapat dilihat pada tabel ini. Nah, ini jenis-jenis gangguan asidosis respiratorik, ada murni, terkompensasi sebagian, terkompensasi penuh. Asidosis metabolik, murni, terkompensasi sebagian, terkompensasi penuh. Ini kita bisa melihat di pH, PCO2 dan bikarbonat. Sementara asidosis respiratorik dan metabolik, alkalosis respiratorik itu ada murni, terkompensasi sebagian, terkompensasi penuh. Sementara alkalosis metabolik ada murni, ada terkompensasi sebagian, ada terkompensasi sepenuh. Yang mana kita bisa melihat di sini pH-nya, PCO2 dan bikarbonatnya, naik turunnya normalnya. Nah, di sini kita tahu yang terkompensasi penuh itu akan pH-nya akan normal. Sementara alkalosis respiratori dan metabolik itu kita bisa melihat di tabel paling bawah. Nah, ini teman-teman nanti bisa menyimak tabel ini, perbedaan-perbedaan asidosis, alkalosis baik kasus metabolik maupun kasus respiratori. Nanti terbagi lagi, ada murni, ada terkompensasi sebagian, ada terkompensasi penuh. Lanjut lagi,
Kausa gangguan keseimbangan asam basa. Pertama, alkalosis respiratorik akibat pengeluaran CO2 berlebihan pada hiperventilasi. Pada keadaan apa? Satu, gangguan emosional, yang kedua demam, yang ketiga kelainan cerebral, yang keempat pemakaian ventilator yang tidak adekuat. Nah, kemudian yang lain lagi, asidosis respiratorik. Nah, ini asidosis peningkatan asam karena pernapasan, ini akibat gangguan pernapasan. Akibat penumpukan CO2 dalam darah akan meningkatkan asam bikarbonat pada keadaan emfisema, asma, PPOK, pneumonia. Nah, itu. Sementara kita pindah ke alkalosis metabolik, itu akibat kelebihan bikarbonat pada keadaan muntah, kelebihan pemberian natrium bikarbonat. Nah, dua itu. Nah, kemudian kita pindah ke asidosis metabolik akibat kekurangan bikarbonat pada keadaan banyak penimbunan asam, misalnya DM tak terkontrol. Penimbunan asam organik pada CKD, penimbunan asam laktat. Jadi asam yang timbul ini. Intoksikasi alkohol, jadi keracunan alkohol nanti ini. Pemberian NaCl berlebihan. Nah, itu saja teman-teman mengenai analisa gas darah. Jangan lupa subscribe, nantikan video lainnya. Sampai jumpa. Saya Ahmad Lab pamit. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye.